Infinix tak hanya membawa pasukan Infinix Hot 50i ke pasar Indonesia. Pada tanggal yang sama di bulan Oktober ini, ia juga memperkenalkan produk baru untuk seri Smart, yakni Infinix Smart 9. Keduanya berada di harga 1 jutaan sehingga kemampuannya tak jauh berbeda. Jika dibandingkan dengan pendahulunya yakni Infinix Smart 8, HP ini hadir dengan beberapa peningkatan menarik. Tampilannya juga lebih fresh karena tak lagi menggunakan modul kamera boba. Penasaran apa saja peningkatannya? Berikut ini kelebihan dan kekurangan Infinix Smart 9 yang sudah admin rangkum. Hadir bersamaan dengan Infinix Hot 50i, Infinix Smart 9 sama-sama membawa tampilan desain yang lebih fresh. Komposisi kamera keduanya terlihat mirip. Hanya saja Infinix Smart 9 menggunakan bentuk kamera lingkaran bukan kubik. Keduanya disusun secara vertikal, mengingatkan saya akan iPhone 11, tapi dengan tambahan modul kamera di bawahnya. Bagaimanapun hal ini merupakan langkah yang tepat. Infinix akhirnya berani meninggalkan desain modul kamera boba yang sudah terkesan membosankan, terutama untuk HP kelas entry-nya. Untuk material yang digunakan, Infinix Smart 9 masih menggunakan plastik di bodi belakangnya. Infinix Smart 9 menawarkan 4 varian warna yang cukup menarik dan sangat eye-catching. Varian warnanya itu meliputi Neo Titanium, Mint Green, Sandstone Gold, dan Metallic Black. Masih bicara soal desain bodinya, Infinix Smart 9 tak hanya menawarkan tampilan menarik, tapi juga durability yang sangat baik. Perlindungan pertamanya berasal dari sertifikasi IP54 yang disematkan. Sertifikasi ini tak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Dengan adanya sertifikasi IP54 ini, Anda tak perlu lagi khawatir akan debu dan percikan air. Bahkan, layarnya akan tetap merespon dengan baik saat layar atau jari Anda dalam keadaan basah. Infinix menyebutkan fiturnya ini sebagai Wet and Greasy Touch. Selain itu, Infinix Smart 9 juga diklaim meningkatkan durabilitas yang cukup baik. Hal ini disebutkan karena HP ini telah berhasil melewati beberapa percobaan lab untuk menguji kualitasnya. Dengan adanya klaim tersebut, Anda bisa lebih berasa aman saat menggunakan HP ini. Namun, bukan berarti Anda bisa menjatuhkannya berkali-kali secara sengaja atau membiarkannya berada di suhu ekstrim. Sebab sertifikasi yang diberikan juga bisa dibilang hanya klaim pada tingkatan tertentu. Salah satu peningkatan yang cukup terasa dari Infinix Smart 9 adalah di sektor layarnya. Ukurannya kini jadi lebih luas, yakni 6,7 inci dengan rasio layar ke bodi mencapai 84,8%. Sebelumnya Infinix Smart 8 hanya memiliki ukuran 6,6 inci. Sayangnya ukuran yang luas ini tak lantas meningkatkan resolusinya. Sebab masih sama, yakni berada di HD+. Jenis panel yang digunakan juga masih IPS LCD. Meski begitu, kemampuan ini memang terbilang wajar untuk HP kelas 1 jutaan. Yang tak wajar atau jarang ditemukan adalah refresh rate-nya yang sudah mencapai 120 Hz. Memiliki refresh rate sampai 120 Hz termasuk nice to have untuk HP harga 1 jutaan. Setidaknya Anda bisa melihat pergerakan aplikasi atau saat bermain game yang lebih mulus dibandingkan HP lain di kelas yang sama. Sama seperti model sebelumnya, Infinix Smart 9 juga sudah dilengkapi dengan fitur Dynamic Bar. Fitur ini mampu membuat desain pansulnya lebih atraktif. Anda akan melihat ukurannya yang berubah-ubah seperti memanjang, melebar, atau memperbesar saat mendapatkan notifikasi. Fitur yang diinisiasi oleh iPhone dengan nama Dynamic Island ini memang bukanlah hal baru. Beberapa HP Android lainnya pun sudah memiliki fitur serupa dengan penamaan yang berbeda-beda. Infinix Smart 9 juga punya fitur Always On Display. Namun tentu fitur ini tak benar-benar menyala sepanjang waktu. Ada batas saat layar akhirnya benar-benar gelap. Tambahan lain soal fitur Infinix Smart 9 adalah punya speaker stereo. Di bagian belakang, Infinix Smart 9 memang memiliki dua lingkaran kamera. Namun sebenarnya hanya satu kamera utama yang sering digunakan, yakni kamera utama beresolusi 13 megapiksel. Angka resolusi ini memang masih sama dengan generasi pendahulunya. Selain kamera utama, kamera depan dan kualitas perekaman videonya pun juga masih sama. Kamera depannya punya resolusi 8 megapiksel dengan perekaman yang masing-masing di 1080p 30 fps.
Perbedaan hanya terletak di lampu LED flash yang disematkan. Jika Infinix Smart 8 menggunakan ring LED flash yang memiliki persebaran cahaya lebih baik, sedangkan Infinix Smart 9 dibekali dengan dual LED flash. Bicara soal dapur pacunya, sebenarnya ini tak ada peningkatan yang cukup signifikan. Infinix Smart 9 menggunakan chipset Helio G81, sementara generasi sebelumnya menggunakan UniSoC T606. Meski begitu, kedua chipset ini bisa dibilang setara untuk segi performa dan efisiensinya. Chipset Helio G81 ini rilis pada Agustus 2024 sebagai salah satu chipset bertenaga di kelas entry. Selain digunakan oleh Infinix Smart 9, chipset ini juga dipakai oleh Infinix Hot 50i. Untuk arsitekturnya, Helio G81 ini memiliki proses manufaktur 12 nanometer dan 8 inti CPU. Adapun CPU-nya meliputi dari 2 core Cortex A75 dengan kecepatan 2 GHz untuk performa dan 6 core Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz untuk efisiensinya. Chipset ini menggunakan kartu pengolah grafis Mali G52MP2 dengan frekuensi 950 MHz. Secara garis besar terdapat upgrade dan downgrade yang dialami Infinix Smart 9 dengan menggunakan chipset ini. Salah satu peningkatannya jelas di dukungan refresh rate yang bisa mencapai 120 Hz. Tapi untuk downgrade-nya ada di sektor prosesor grafik yang digunakan. Sebelumnya disebutkan kalau Helio 81 didukung GPU Mali G52, untuk UniSoC T606 sedikit lebih tinggi dengan Mali G57. Penurunan ini mungkin akan dirasakan bagi Anda yang suka bermain game sebab pemrosesan grafisnya akan sangat berpengaruh. Infinix Smart 9 dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang cukup awet untuk penggunaan sehari-hari. Infinix sendiri memberikan klaim kalau baterai 5000 mAh yang disematkannya sudah sangat awet. Ia bahkan mengatakan HP ini mampu bertahan sampai 34 hari lamanya dalam keadaan standby. Untuk skenario penggunaannya, Infinix Smart 9 diklaim bisa bertahan sampai 17 jam 4 menit untuk membantu menavigasi, 17 jam 1 menit untuk buka WhatsApp, 12 jam 4 menit untuk scrolling TikTok, dan 9 jam 8 menit untuk bermain game. Sayangnya, HP ini tak turut dibekali dengan pengisian daya yang baik. Infinix Smart 9 praktis cuma punya satu kamera di bagian belakang. Pasalnya kamera pendamping buat kamera utama adalah kamera deep atau sensor kedalaman. Ketimbang menyelipkan kamera deep, saya lebih senang jika HP diberi kamera ultrawide. Namun hal itu tak terjadi di Infinix Smart 9 yang tetap tak menyematkan kamera ultrawide di punggungnya. Kekurangan lainnya dari Infinix Smart 9 adalah sensor dan konektivitasnya yang tak lengkap. HP ini hanya punya 4 jenis sensor, yakni akselerometer, proksimitas, kompas, dan pemindai sidik jari. Tak ada sensor cahaya dan giroskop yang disematkan, sehingga sensornya pun masih kurang lengkap. Ketiadaan sensor giroskop masih bisa dipahami karena biasanya cuma HP di harga 2 jutaan ke atas yang punya sensor itu. Namun, menghilangkan sensor cahaya itu membuat fungsi HP jadi berkurang. Selain sensornya belum lengkap, Infinix Smart 9 juga belum punya NFC yang cukup penting buat sebagian orang. Sejak seri sebelumnya yakni Infinix Smart 8, Infinix Smart Series sudah beralih dari micro USB ke USB Type-C. Hal ini pun diteruskan oleh Infinix Smart 9 yang sudah menerapkan USB Type-C. Sayangnya, kemampuannya dalam mengisi daya ini masih belum bisa dibilang cepat atau setidaknya lumayan cepat. Infinix Smart 9 hanya didukung dengan pengisian daya 10 watt. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar update terbaru dari gadget nih.